Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tri Irianti. Selamat pagi juga. Ini maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas CGP saya. Ada waktunya Bu? Sebentar Bu. Iya, silakan. Yang pertama, pertanyaan pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang selama ini saya selesaikan yaitu saya melihat dulu kasusnya itu apa. Jadi saya menganalisa dulu, mengidentifikasi, maksudnya kasusnya ini kasus siswa atau kasus dari guru kami begitu. Oh begitu Bu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, misalkan ini adalah kasus siswa di sekolah kami, maka saya akan mempelajari dulu kasusnya seperti apa. Misalkan kasus siswa dengan siswa, maka apabila dapat diselesaikan di sekolah antara siswa dengan guru, maka silakan diselesaikan di sekolah. Tetapi apabila masalahnya ini kok tidak bisa diselesaikan, maka saya akan mengundang wali murid dan juga dari pihak komite. Tetapi apabila kasusnya ini adalah kasus guru kami, maka saya akan menyelesaikan secara 4 mata dahulu. Apabila 4 mata ini kok tidak bisa, maka akan saya diskusikan dengan teman-teman sejawat kami. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti yang saya tadi jelaskan, maka langkah-langkahnya yaitu saya akan mengundang, misalkan ini kasus guru, maka saya akan mengundang guru tersebut. Saya akan diskusikan berdua, secara 4 mata. Maka akan saya pelajari dulu masalahnya apa, kemudian saya tanyakan secara langsung kepada guru tersebut. Demikian juga apabila kasusnya ini adalah kasus siswa, apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh guru, maka saya akan memanggil siswa, guru yang bersangkutan, kita bicara bertiga. Oke, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan Ibu. Nomor 4, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang efektif. Ya, yang efektif menurut kami adalah dengan cara komunikasi. Ya. Karena dengan komunikasi maka semua masalah itu akan terbuka lebar secara transparan. Oke, jadi kita selalu mengkomunikasikan ya, Ibu ya. Oke, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Hal-hal yang sering kami temui yaitu adanya rasa sungkan gitu ya. Jadi rasa tidak enak kalau kita misalnya memanggil guru yang bersangkutan, rasanya kok gimana gitu ya. Tetapi karena ini masalahnya mungkin masalah kedisiplinan, mungkin karena sudah sering bolos mungkin sampai beberapa kali, maka akan saya undang, saya tanyakan dulu masalahnya apa. Kalau bisa diselesaikan, mungkin nanti gurunya akan bertanggung jawab dan berjanji tidak akan mengulang kembali. Gitu. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi betul-betul rasa tidak enak itu menjadi hal utama, tetapi karena ini merupakan tugas saya untuk mendisiplinkan guru, maka akan saya laksanakan. Oke, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau saya itu melihat masalahnya dulu. Kalau masalahnya memang bisa diselesaikan secara langsung, maka akan saya selesaikan. Tetapi apabila orangnya itu mungkin sering bolos, jadi kita perlu jadwal untuk bertemu. Oke.
Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, biasanya kalau tidak dapat diselesaikan secara empat mata, maka kami akan mendiskusikan dengan teman-teman sejawat kami. Oke, jadi untuk berdiskusi ya Bu Yes, ya. berdiskusi. Oke, kemudian pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat saya ambil bahwa semua masalah itu dapat diselesaikan dengan komunikasi. Oke, Ibu, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supri. Pagi Mas. Mohon waktunya sebentar. Oh ya bisa, monggo. Untuk saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Bapak. Oh iya, nggih saged monggo. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam saya menyelesaikan atau mengidentifikasi kasus-kasus ini diantaranya yaitu dengan cara mengamati. Terus selain itu yaitu selain itu mengamati, terus latar belakang suatu dilema, selain itu personalnya, terus kondisi yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga kita bisa menyelesaikan atau mengidentifikasi suatu kasus dengan meminimalkan kesalahan gitu. Jadi kita identifikasi dulu ya Pak Yeah. ya. Oke. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ya. Kalau di situ ada kasus yang sama-sama besar dan mengandung nilai kebajikan, diantaranya kita juga berdiskusi dengan teman sejawat, ya paling tidak guru yang senior. Ini nanti kita bisa mengutamakan sesuatu yang memang lebih urgent ya, dan selain udah apa di Sudah ya. Jadi yang lebih penting dulu ya tuh ya Pak ya. Ya. Ditambahkan jadi mengutamakan sesuatu yang lebih penting, urgent ya. Ya. Dan selain itu dampaknya lebih kecil, sehingga dampak negatifnya lebih kecil. Oke. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya dengan prosedur, satu diantaranya yaitu menganalisa masalah yang ada. Terus selain itu mempertimbangkan segi positif negatifnya. Selain itu yaitu nanti diulang dipotong. Iya. Oke, ya sudah apa-apa. Ini coba siapa yang mau Menganalisa masalah terus membicarakan dengan teman sejawat, terus mempertimbangkan positif negatif, kemudian mengambil keputusan. Ya diulang gitu. Ya. Itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak?
Prosedur yang biasa saya lakukan diantaranya itu menganalisa masalah. Ya. Masalah itu seperti apa kita analisa. Selain itu kita bisa dengan teman sejawat kita bisa merundingkan. Dan selain itu yaitu mempertimbangkan segi positif negatifnya, sehingga nanti kita memutuskan yang utama yaitu segi positifnya yang lebih utama. Terus selain itu yaitu kita baru mengambil suatu keputusan. Oke. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif yaitu dengan cara kita Latar belakang kasus. mengenai latar ya termasuk kita analisa lagi latar belakangnya kasus. Kasus itu seperti apa sehingga kita akan lebih memahami untuk memecahkan suatu masalah dengan tepat. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang menjadi yang terjadi dalam pengambilan keputusan, jika keputusan ini memunculkan suatu masalah yang terutama pribadi antara mungkin guru dengan kepala sekolah, ini yang merupakan suatu tantangan. Tapi kita meminimalkan terjadinya suatu gesekan atau konflik antara pengambil keputusan dengan guru. Gitu ya Pak. Jadi semacam ada di batin gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, mengenai tata kala, kita memang tidak menjadwalkan suatu jadwal tertentu, di mana kita masalah itu ada kalanya timbul dalam 1 hari atau mungkin 2 hari, kita langsung saja tak kala ada masalah yang memang harus diselesaikan oleh kepala sekolah, maka kita secepatnya akan menyelesaikan. Jadi tidak menunda-nunda yang nantinya akibatnya kurang bagus untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Mengenai faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, satu sisi yaitu pengalaman pribadi yang ada di lingkungan kerja, kedinasan, ataupun yang ada di lingkungan masyarakat. Kita ambil dari situ, kita memecahkan suatu masalah dengan segi positif yang kita utamakan. Oke, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nah, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini diantaranya yaitu adanya problem di rasa atau hati, di mana kita dalam satu kesatuan, misalkan kerja di satu tempat, di situ kita berusaha menyelesaikan tapi dengan cara halus, sehingga kemungkinan untuk adanya konflik berkelanjutan kita
minimalkan seperti itu. Oke, terima kasih sekali waktunya yang diberikan kepada saya Bapak Supri. Saya sangat senang sekali bisa wawancara dengan Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya Bapak. Ya. Oke, sampai di sini kami ucapkan selamat siang dan selamat bekerja kembali Pak. Ya.